be the very best that no one ever was. Di sini saya akan membahas tentang sarana ilmiah. Yang pertama yaitu tentang bahasa. Banyak ahli bahasa yang telah memberikan uraiannya tentang pengertian bahasa. Bloch dan Trager mengatakan bahwa a language is system of a very vocal symbol as a means of which member of social group interact. Bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbiter yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Nah, di sini juga ada namanya fungsi bahasa, yaitu sebagai koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat, penempatan pemikiran dan pengungkapan, penyampaian pikiran dan perasaan, penyenangan jiwa, pengurangan kegoncangan jiwa. Nah, di sini juga ada bahasa sebagai sarana ilmiah. Untuk dapat berpikir secara ilmiah, seseorang sengaja menguasai kriteria ataupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Dengan menguasai hal tersebut, tujuan yang akan dicapai akan terwujud. Di samping menguasai langkah-langkah, tentunya kegiatan ini dibantu oleh sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Berbicara masalah sarana ilmiah, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu sarana ilmiah ini harus merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapat berdasarkan metode ilmiah, seperti menggunakan pola pikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan. Yang kedua yaitu tujuan mempelajari sarana ilmiah ialah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Nah, selanjutnya ada matematika. Matematika ini hampir bisa dikatakan bahwa fungsi matematika sama luasnya sama hal fungsi bahasa yang berhubungan penting dalam berpikir deduktif. Sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Nah, matematika juga sebagai bahasa. Kenapa bisa dikatakan? Karena matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dan serangkaian pernyataan yang ingin disampaikan. Lambang-lambang matematika lah yang bersifat artifisial, yang mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif, dan juga ada matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Statistik. Secara etimologi, statistik berasal dari bahasa kata status atau bahasa Latin yang mempunyai kesamaan arti dengan kata stat atau bahasa Inggris yang dalam bahasa diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahwa keterangan atau data baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kuantitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau kuantitatif saja. Statika dan cara berpikir induktif, dan juga ada peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan dan penerapan statistika. Selanjutnya ada logika. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya di penalaran. Proses penalaran dan objek formalnya adalah berpikir, karena penalaran yang ditunjuk dari segi ketepatannya. Nah, logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Kenapa? Karena digunakan untuk melakukan pembuktian logika, mengatakan bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi bisa juga dianggap sebagai cabang matematika. Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Nah, konsep itu yang menyatakan bahwa kesohihan atau validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Nah, ada juga aturan yang benar. Aturan berpikir yang benar itu kayak mana? Yang pertama, mencintai kebenaran. Yang kedua, mengetahui dengan sadar apakah yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, mengetahui dengan sadar apa yang sedang kita katakan. Yang keempat, yaitu membuat distingsi atau pembedaan dan pembagian atau klasifikasi yang semestinya. Dan yang kelima, itu mencintai definisi yang tepat. Dan yang keenam ialah menghindari segala kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga serta sanggup mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan. Demikian juga mengenali sebab-sebab kesalahan pemikiran. Ada juga hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi yang verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain.
ditinjau dari pola pikirannya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi, keempat sarana ilmiah inilah yang saling berhubungan erat dengan satu dengan yang lain.